Omset tuh segini. Pun untungnya terus ada, tapi gue gak pernah jajan. Ngeluarin duit. Itu dari 50 lu untung berapa anjing? Bisa 2,3 sampai 2,5. Gila. 3 sampai Yo, welcome in our channel in Hakan Cash. Jadi kita kedatangan tamu ya sekarang, dan tamu ini cukup spesial karena dia punya alibi sukses di usia muda ya. Kita buktikan apakah pemuda ini benar-benar sukses atau cuman gengsi belaka. Kita kulik sekarang ya. Kulik sekarang, oke? Nah, tapi gue tuh tipe orang yang kalau misalnya ingin sesuatu itu gak cuman kayak dengerin teori gitu gak sih? Jadi pengen di do it. Jadi langsung kayak praktek gitu. Ya. Terjun ke lapangan, terjun ke lapangan. Just do it, nanti dapat duit. Langsung terjun tuh di situ. Nah, kalau di situ itu tuh udah itu jualan pertama tuh waktu itu jaket kalau di marketplace. Jaket. Ya, di marketplace Nah, jaket. ini bagus jaketnya. Ini siapa kece nih jaketnya. Ini buatan siapa nih? Kalau ini sih produksi sendiri. Waduh, masuk. Bohong nggak sih? Bener. Benar. Bisa dicek ya. Bisa dicek ya. Sebutin dong tokonya. Kalau Tokonya- biar ada yang kepo mau beli kan. Kayak toko di Shopee-nya di t-shirt.tsm atau bisa kalian search juga Ini muncul nih? _sorry di Nah, Shopee. Oke. ini. Bisa dibeli. Oke. Jadi di t-shirt SM ini tuh ada apa aja sih kira-kira? Ya, jaket full bordir lah. Ini varsity yang baru kan? Ya, varsity yang baru. Mungkin yang saya tahu ya dari Rifki ini tuh suka jannya yang paling the best. Soalnya dari lihat penjualan aja, karena saya kurang percaya waktu pertama lihat all shopnya tuh penjualannya gila, gede-gedean tembusnya. Daim. Bagus. Mungkin dari background itu ya. Ya, Ki. ada background. Selanjutnya apa nih, Ja? Selanjutnya gimana sih? Ini aja ya, kayaknya kayak terpikir gitu apa. Gimana? Kenapa sih bisa terpikirkan buat ngebikin usaha? Nah, Dari lu- apa sih? Pasti kan ada pemicunya kan? Nah, terus bisalah lu poin-poinin aja gitu. Ya. Hal-hal yang emang bikin Pemicu, lu tuh pemicu pengen Buka bisnis usaha. kayak gini, buka usaha kayak gini gitu. Oke. Jadi hal-hal yang membuat gua tuh kayak yang pengen usaha dan dapat uang tuh, yang pertama gua sadar ekonomi gua tuh di bawah waktu itu. Oke, satu ya. Jadi pengen apa-apa tuh nggak bisa. Ya. Cuman sirik aja lihat orang-orang lain yang bisa beli ini itu, gua cuma bisa liatin. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, karena gua tuh cuman punya orang tua sekarang tuh satu, ibu aja. Karena kan dari umur 4 atau 5 tahun tuh bapak gua tuh udah kabur gitu. Kabur kemana? Kabur kemana tuh? Kabur kemana? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kabur gak ngasih nafkah. Tertanamkah? Karena itu. Oh, Nah, jadi karena dia itu emang juga. menghilang gitu. Ya, karena itu juga. Ya dicari buat bapaknya Rifkian, sorry ya. Tunggu. Oh, tunggu dulu. Nggak usah katanya. Nggak usah. Terus Nah, gimana? karena kan gua tuh nggak mau kayak gitu, karena kan lelaki itu kan harus tanggung jawab. Iya, harus soalnya lelaki itu calon imam lah Iya. disebutnya, pemimpin keluarga kan. harus menafkahi di masa depan nanti. Yang gue dapat dari lu udah dewasa, dimana bisa menggantikan poin seorang ayah dan menjaga ibu. Alhamdulillah. Atau ada pemicu betina nih. Nah, Ada juga sih. ada juga sih. Ya Tapi kan? itu lebih ke privacy ya. Iya. Ya udah. Mungkin ke pembahasan selanjutnya, gue mau tanya nih. Kira-kira lu waktu pertama dimodalin kagak sih? Nah, rata-rata yang tiba-tiba punya usaha kan dimodalin Rata-rata apa gitu. yang OKB, orang kaya baru, tapi di usia dini gitu ya, sukses di usia dini rata-rata kan suka dibiayain gitu. Kalau dari Rifki sendiri gimana? Tentu saja tidak. Serius? Kalau modal uang tidak. Nah, terus lu mulai pertama belanja nih, itu gimana sih manage duitnya bisa sampai terkumpul buat memulai start bisnis lu? Oke. Gitu. Nah, jadi kalau awalnya tuh kan dikasih jajan.
Yang jajan itu tuh yang tadi yang gua ceritain tadi. Awal mulanya tuh karena iseng beli ini terus dijual lagi. Nah, tapi si keuntungannya itu gua tahan. Jadi buat gua puterin lagi. Jadi Iya. meskipun untungnya terus ada, tapi gua gak pernah jajan. Jadi terus-terusan gua puterin yang akhirnya bisa jadi modal buat diri sendiri. Tapi yang awalnya itu modal kecil banget. Bisa sebutin nggak berapa? Waktu itu sih 80. 80.000. 80.000 doang? Yo ay. Gila. 80.000 nyampe Sampai sekarang berapa emang? berapa? Apanya nih? Nih, kan awal 80.000 nih Ya. dari yang ngeputerin uang. Sekarang udah nyampe berapa uangnya? Kalau omset. Omset. Bolehlah diliatin tipis-tipis gitu. Barangkali Omset. ada yang nggak percaya Oke. dan kita saksiin juga. Omset tuh segini. Anjing. Goblok. Mana umur berapa? Kalian 18 tahun. 18 tahun Diliatin. omsetnya segini. Teka ciri, Cok. udah muncul. Gak apa-apa, Udah nanti ya. muncul. Udah hilang. Omset segitu. Buset. Itu berapa lama? Ih bentar, gue mau nanya ini omset satu aplikasi doang kan? Iya, satu aplikasi. Lu jualan di berapa aplikasi? Jualan di 2. Tapi yang bener-bener fokus tuh di aplikasi ini. Oh iya Di iya. marketplace ini ya. Iya. Kira-kira Buset. Gede dong segitu. ya gede banget lah sumpah anjing. Gua juga langsung apa sih kaget anjing. Umur berapa pas dapat segini? Sekarang umur 18 tahun. 18 tahun. Yes. Nih lu gini-ginian tuh berapa tahun sih? Ada sampai setahun 2 tahun? Kayaknya sih lebih kalau sampai Setahun. gini. Buset. Anjing. Lu Setahun dia udah Pokoknya masuk kayak selesai. gini. Di sininya 17 September 2020 itu awal mulanya bulan September tahun kemarin dan sekarang tanggal 27 September 2021. Iya. Omset udah 419 juta. Gila. 409 juta. Gucci gang. Congrats. Nah, ada nih pertanyaan lagi. Pas dapat uang segini, ada yang beda nggak sih di kehidupan mana Rifki? Kalau di kehidupan personal Ya. itu kayaknya gak ada, tapi kalau di kehidupan maksudnya kayak yang ekonomi atau keuangan ya itu pastilah Ya, ada bedanya. ngerti lah. Karena lu nyari duit juga nggak usah disimpan terus kan. Ya. Buat mengencerkan rasa stres, lu harus sedikit ngelampiasin kayak jajan-jajan, tapi jangan terlalu boros. Self reward lah. Nah, Minimal gitu. ada Cara ngebanggain diri sendiri Iya. gitu kan. Betul. Nah, udah mengenai omset nih ya. Kita lanjut ke aplikasi atau rekomendasi bisnis buat anak-anak muda zaman now yang lagi rebahan, yang cuman buka VPN atau nggak punya modal tapi nggak tahu buat apa. Nah, Kan lumayan. kita bakal tanya ini buat ke Bang Rifki sendiri tentang rekomendasi bisnis apa sih yang cocok buat duit yang dipegang anak-anak remaja lah, tahu segimana gitu, tapi pengen digolangin sampai bisa kayak Bang Rifki nyentuh omset 419 juta ya. Gila. Gimana? Oke, kalau menurut gua sih kayak yang kebanyakan kan gak ada modal. Nah, tapi yang penting tuh bukan modal uang. Yang penting itu modal ilmu. Mental juga kali ya? Ya, modal ilmu, modal mental, terus kesehatan juga kan harus dijaga. Jangan terlalu ingin mencapai sesuatu sampai stres gitu, jangan kayak gitu. Terus Jadi kalau bawa enjoy ya? Ya, terus kalau misalnya kalian belum punya modal nih, nah kalian bisa mulai dengan bisnis yang aku tahu itu dropship. Jadi dropship itu kayak yang kita itu gak stok barang. Jadi kita tuh misalnya ada suatu toko, nah kita jualin produk tersebut ke orang lain. Tapi pakai harga retail kan Iya, tentunya. misalnya di toko A nih 20.000. Nah, kita jualnya itu misalnya kita punya sosmed, kita jualnya itu misalnya 25.000, 26.000. Oh, jadi kita juga aman nggak ngeluarin modal Tapi buat barang. saran dari Bang Rifki nih, kalau ngasih harga buat dijual nih, itu cuannya harus gede atau jangan gede-gede gitu? Kalau pas awal itu lebih baik dengan profit sedikit dulu, karena itu kan buat menarik perhatian si pembeli. Kalau misalnya di awal udah naikin profit gede-gedean, itu pembeli juga kayak yang gimana ya, kayak yang pasti lebih ngelihat
toko lain gitu. Iya. Soalnya kan cari yang lebih worth it. Soalnya juga. kalau ibaratnya kita masih cari nama ya. Iya. Jadi kita ngejatohin orang lain, ngejatohin bukan apa-apa ya, maksudnya dalam hal bisnis, ngejatohin orang lain dengan Ngejatuhin harga harga yang lah. lebih turun ya. Nah, Kalau misalnya di awal-awal, tapi kalau misalnya udah punya nama, kalian bisa mulai naikin, tapi jangan terlalu gede juga. Ya, Harus jadi ada persenannya ya. dan harus ngikutin pasar juga ya. Ya harus ngikutin pasar. Karena kalau misalnya terlalu gede itu pasti orang lain ke yang lain. Tapi kalau misalnya terlalu murah juga, orang lain kadang percaya, kadang enggak itu barangnya orang. Iya. Ngerti. jadi kepercayaan buat ke pembeli juga harus kita. Jadi tadi udah disimpulin ya sama Bang Rifki bahwa rekomendasi bisnis tuh dropshipper. Terus apa lagi Bang? Nah setelah dropship nanti kan kekumpul tuh modal. Ya, Harus jadi resell. Soalnya kan resell itu jadi punya stok sendiri. Ya. Terus kita ngamanin barang-barang kita sendiri. Jadi bisa lebih pelayanan tuh bisa lebih ditingkatkan. ya. Terus Nah setelah itu baru deh mulai membuat sendiri. berarti membuat sendiri itu kita ngulik pabrik-pabrik ya? Ya nyari-nyari misalnya kalau baju nyari-nyari konveksi gitu. Jadi anak-anak muda zaman now saran rekomendasi bisnis dari Bang Rifki yang pertama dropshipper, Satu. yang kedua reseller, reseller. dan yang ketiga membuat sendiri ya, Ya, bikin brand lah ya. ngebikin brand lah gitu. Nah, ngomongin soal rekomendasi bisnis nih, ya, lu kan anak IT bet dadah. Boleh ditanyain gitu aplikasi apa aja yang lu pakai selama masa bisnis lu ini gitu ke Rifki gitu. Apa aja kira-kira? Dari sosmed dulu aja. Nawarin kemana aja, terus lu kemana ngejual di mana aja gitu. Oh jadi Dan aplikasi yang paling menunjang tinggi di pembelian bisnis lu tuh aplikasi yang mana gitu. kalau gua sih pas awal ya kan di Facebook, di Iya. grup. Nah setelah itu gua masuk ke marketplace, yaitu marketplace-nya Shopee. Shopee. Di Shopee. Nah setelah punya toko di Shopee, gua itu jadi ada 2 toko. Gua coba bikin di Tokopedia juga. Cuman tetap kalau yang fokusnya itu di aplikasi Shopee. Ya. Terus kalau sekarang kan gue juga punya YouTube. Ya. Nah gue juga sering mempromosikan misalnya barang-barang gue YouTube-nya sendiri. ini nih, YouTube-nya. Barang-barang gue Description. sendiri di YouTube gue. Jadi itu bisa menaikkan insight gue gitu. Jadi yang lihat toko gue Terus tuh jadi gua lebih lihat banyak. juga lu punya Instagram ya. Instagram. Nah, ya. itu digunain buat apa Instagram lu? Kalau Instagram itu lebih ke nyimpen katalog foto-foto aja sih. Gitu. Oh iya, sama ini juga kan sharing-sharing sama follower kan. Iya. Ya, Jadi bisa ngedeketin juga gitu kalau ada pertanyaan apa. Betul, betul. Mungkin itu ya aplikasi yang tadi dipakai Bang Rifki Ansori. Yang pertama mulai COD-an di Facebook, masuk ke ke marketplace Shopee, terus kayak branding di Instagram, dan terutama dia start paling gede di YouTube ya, karena YouTube dia cukup terkenal. Jadi tadi kita udah ngebahas rekomendasi bisnis ya. Rekomendasi aplikasi. Nah, berarti kita masuk ke poin terakhir nih, di mana anjing goblok kursinya. Mungkin badan gua kegedean. Apa nih yang terakhir? Mungkin yang terakhir mental, sikap, sama nasihat. Nah, Boleh dikasih paham ini para remaja gabut. Oke, kalau menurut gua tuh yang paling awal tuh gua nih ngelihat dari orang-orang yang emang udah sukses gitu ya. Oke. Gua tuh kayak yang ngeriset nih orang kayak gini tuh hidupnya kayak gimana sih? Iya. Gua tuh ada 3 poin. apa itu? Yang pertama itu biasanya nih orang yang udah sukses itu disiplin waktu. Nah, mereka tuh punya 24 jam sehari, itu pasti digunain tuh sepositif mungkin. Jadi pasti ada jam segini sampai jam segini itu harus bikin apa. Jam segini, Jadi jam segini. udah ada time manajemennya. Ya, Ya. jadi ya kayak sama kayak time management. Pokoknya mereka tuh biasanya disiplin waktu. Oke. Yang kedua itu mereka tuh harus yang namanya bersyukur. Bersyukur. Yang kedua bersyukur, karena kalau misalnya kita bersyukur meskipun misalnya nanti amit-amit ada kacau di bisnis atau gimana, nah Pasti ada aja kan? Iya, pasti ada. Nah, kalau misalnya kita bersyukur tuh pasti meskipun lagi kacau tapi hati kita tuh pasti lebih kayak yang tenang gitu. Ya, Karena kan kalau misalnya mau melakukan sesuatu atau membuat suatu usaha tuh
kita tuh harus mengumpulkan mood yang baik. Mood yang baik itu susah gitu. Ya emang Iyalah. kan karakter orang-orang beda-beda nih. Kalau misalnya di hari tersebut mood kita lagi baik, maka outputnya juga pasti baik. Tapi kalau misalnya mood lagi jelek, outputnya juga jelek. Nah, caranya itu dengan kita bersyukur. Jadi kita nerimain apa yang udah kita dapat hari ini. Oke. Ya mungkin itu sarannya ya. Nah sekarang ada quotes gak dari Bang Rifki sendiri gitu? Nah. Barangkali ada Oke, quotes. jadi gue mau nyampain ke kalian semua nih, pemuda nih. Gua misalnya Pemuda trigger. karena adanya teknologi, jadi kita tuh bisa melihat orang lain tuh kayak yang wah si ini mah umur segini udah dapat ini. Yeah. Nah, kalau gua tuh bilangnya gini, kalian tuh jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Karena aku adalah aku, kamu adalah kamu, mereka adalah mereka, dan kalian tuh harus percaya kalau Allah itu adil. Jadi Allah itu pasti menempatkan sesuatu di tempatnya. Kalau misalnya kalian males, kalian dapatnya juga bakalan kalian bisa bedain lah yang mana yang males dan mana yang berjuang. Nanti dapatnya kayak gimana. Pokoknya kalian harus berterima kasih dengan apapun yang kalian dapatkan di hidup kalian saat ini. Oke. Ini tuh quotes dari Bang Rifki. Bagus. Jadi akhir kata stay halal brother. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Hakan? Lu pinjang. Dadah. Oke.